Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai solat adalah amal ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin di dunia ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan penjelasan keenam amal ibadah yang diperintahkan walau belum balik. Kita telah membincangkan orang yang wajib solat dan tidak wajib solat pada video sebelumnya. Seseorang dari orang-orang yang tidak wajib sholat tidak diperintah untuk melakukan sholat kecuali kanak-kanak. Seorang ayah diperintah untuk menyuruh anaknya sholat. Kanak-kanak diperintah untuk melakukan sholat apabila sudah berumur 7 tahun dan dipukul apabila meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Dalil untuk perkara ini adalah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'i sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin." Maksudnya, perintahkan oleh kamu sekalian anak-anak kamu untuk mendirikan sholat dan mereka telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat dan mereka telah berumur 10 tahun. Hadis Abu Dawud nomor 495. Dalam riwayat At-Tirmidzi telah diriwayatkan dengan hadis hasan dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhni radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allimus sabiyas sholah ibana sab'in sinin wadribuhu 'alaiha ibana asyara." Maksudnya, ajarkanlah oleh kamu sekalian seorang kanak-kanak untuk sholat karena sudah berumur 7 tahun, dan pukullah dia karena meninggalkan sholat ketika telah berumur 10 tahun. Hadis At-Tirmidzi nomor 407. Kedua-dua hadis yang telah disebutkan mengandungi suatu perintah kepada seorang ayah untuk menyuruh anaknya melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dan memukul anaknya tersebut jika meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Perintah tersebut adalah wajib dan langsung kepada seorang ayah dan bukan perintah langsung kepada kanak-kanak. Selain ayah kandung, perintah tersebut adalah wajib bagi wali, sama ada kakek atau datuk, orang yang diwasiatkan atau orang yang mendapat amanah dari pihak hakim. Sesiapa yang tidak wajib baginya untuk melakukan sholat, maka tidak diperintah dia untuk melakukannya, baik perintah itu wajib atau sunat, kecuali bagi kanak-kanak. Sama ada laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya diperintah untuk sholat dengan perintah sunat apabila telah sampai umur kedua-duanya 7 tahun dan kedua-duanya telah mumayyiz. Mumayyiz adalah dapat membezakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Jika kedua-duanya belum mumayyiz, maka tidak diperintahkan untuk sholat, karena sesungguhnya
tidak sah perintah sunat tersebut tanpa mumayyiz. Umur 7 tahun adalah umur kanak-kanak mencapai tahap mumayyiz. Kedua-duanya dipukul apabila meninggalkan sholat ketika telah berumur 10 tahun. Selain dalil hadis, dalil Al-Quran yang memerintahkan kepada seorang ayah atau kepala keluarga untuk menyuruh ahli keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya, mendirikan sholat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat ke-20 surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholah, maksudnya dan perintahkan oleh kamu keluarga kamu untuk mendirikan sholat. Surat Toha ayat 132. Dalam Al-Quran surat ke-66 surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari an-nar. Dalam ayat ke-6 surat Tahrim ini, orang-orang mukmin diperintah untuk menjaga diri-diri mereka dan keluarga mereka dari azab an-nar. Cara untuk menjaga diri dan ahli keluarga dari an-nar adalah dengan menyuruh mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang atau mencegah mereka untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendirikan sholat, manakala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meninggalkan sholat atau tidak mendirikan sholat. Orang-orang yang tidak mendirikan sholat akan masuk ke dalam an-nar, sebagaimana orang yang masuk ke dalam an-nar ditanya apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam an-nar. Mereka menjawab, kami tidak mendirikan sholat ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat ke-74 Al-Mudaththir ayat 42-43, ma salakakum fi saqor qalu lam nakum minal musallin, maksudnya apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor, ke dalam an-nar? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab seorang mukmin untuk menjaga dirinya dari an-nar dengan mendirikan sholat dan menjaga ahli keluarganya dari an-nar dengan menyuruh mereka mendirikan sholat. Selain hadis Abdullah bin Amr dan Sabrah bin Ma'bad yang telah disebutkan terdahulu, Rasulullah SAW telah bersabda, wa inna liwaladika alaika haqqon, maksudnya dan sesungguhnya bagi anakmu atas kamu ada hak. Hadis riwayat Muslim 1159. An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hak anak atas orang tua adalah wajib bagi seorang ayah mendidik dan mengajarkan anaknya apa-apa yang diperlukan bagi si anak dari ajaran Islam. Pendidikan dan pengajaran ini adalah wajib atas seorang ayah atau wali bagi si anak, sama ada anak tersebut laki-laki dan perempuan, sebelum mencapai umur baligh. Perkara ini telah dinaskan oleh Asy-Syafi'i dan kalangan ulama Asy-Syafi'i. Pengajaran dan pendidikan ini adalah juga wajib bagi seorang ibu apabila si ayah si anak telah mati. Karena perkara ini termasuk mentarbiah anak dan ibu si anak terlibat dalam perkara mentarbiah anak. Biaya mentarbiah anak ini diambil dari harta warisan dari ayahnya yang diterima si anak kalau ada. Jika si anak tidak mempunyai harta, maka biaya diambil dari orang yang wajib baginya menanggung nafkah anak tersebut. Di antara ajaran Islam yang diperlukan oleh seorang anak yang belum baligh adalah pendidikan dan pengajaran mengenai sholat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat, bagaimana telah dijelaskan dalam kedua-dua hadis yang menyuruh atau mengajarkan kanak-kanak berumur 7 tahun untuk sholat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, warjulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun min ra'iyatih, maksudnya dan seorang laki-laki atau ayah dalam keluarganya adalah pemimpin dan dia akan ditanya mengenai tanggung jawabnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 2409 dan Muslim 1829. Rasulullah SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladih wa hiya mas'ulatun anhum, maksudnya dan seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya dan dia akan ditanya mengenai tanggung jawabnya atas mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari 2554 dan Muslim 1829.
Di antara tanggung jawab seorang laki-laki atau ayah dan seorang perempuan ibu adalah mendidik dan mengajarkan anaknya apa-apa yang diperlukan bagi si anak dari ajaran Islam termasuk sholat, sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan hadis Muslim di atas. Apabila seorang kanak-kanak melakukan sholat, kemudian dia mencapai umur baligh di tengah-tengah sholatnya, Asy-Syafi'i mengatakan bahwa beliau lebih menyukai bahwa kanak-kanak tersebut menyempurnakan sholat tersebut dan mengulangi sholatnya semula, dan tidak jelas bagi beliau bahwa wajib bagi kanak-kanak tersebut mengulangi sholatnya. Asy-Syirazi mengatakan bahwa wajib bagi kanak-kanak tersebut menyempurnakan sholat tersebut dan disukai baginya untuk mengulanginya. Perkataan Asy-Syafi'i, beliau lebih menyukai kembali kepada perkara menghimpun antara menyempurnakan sholat dan mengulanginya, dan ini merupakan zahir dari apa yang dinaskan. Dalil atas perkara tersebut adalah bahwa sungguhnya sholat anak tersebut sah. Sungguh perkara yang wajib telah menemuinya dan dia dalam keadaan sholat, maka wajib baginya menyempurnakan sholatnya dan tidak wajib baginya mengulanginya. Perkara ini dikarenakan dia melakukan sholat wajib dengan memenuhi syaratnya, maka tidak wajib mengulanginya. Dan atas perkara yang demikian ini, jika seorang kanak-kanak mendirikan sholat di awal waktu, kemudian dia mencapai umur baligh pada akhir sholat, maka terhitung demikian itu dari hal yang fardu. Karena sungguhnya dia melakukan sholat dengan syarat-syaratnya, maka tidak wajib baginya mengulangi sholat. Telah dihikayatkan dari Abu Abbas bin Suraij bahwa beliau menyatakan disukai kanak-kanak tersebut menyempurnakan sholatnya dan dia wajib mengulangi sholatnya. Dan atas pendapat ini, jika seorang kanak-kanak melakukan sholat di awal waktu dan dia mencapai umur baligh dari sholat, maka wajib baginya mengulangi sholatnya. Karena sungguhnya sholat yang dilakukan sebelum umur baligh adalah sunat, maka disukai menyempurnakan sholatnya dan wajib baginya mengulangi sholat. Perkara ini disebabkan dia mendapatkan waktu fardu dan dia belum melakukan sholat fardu, maka wajib baginya melakukannya. Terdapat dua kesimpulan dari perkara kanak-kanak yang belum baligh melakukan sholat, yaitu kesimpulan yang pertama adalah apabila dia mencapai umur baligh ketika dia tengah melakukan sholat dengan masuknya umur baligh, maka terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama, ini adalah pendapat yang sahih yang termasuk di dalamnya pendapat jumhur ulama dan merupakan zahir nas, adalah bahwa sungguhnya wajib atasnya menyempurnakan sholatnya dan dia disukai untuk mengulangi sholatnya, akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengulangi sholat. Pendapat yang kedua adalah disukai menyempurnakan sholat dan wajib mengulanginya. Pendapat yang ketiga adalah jika masih terdapat waktu yang cukup banyak untuk melakukan sholat tersebut, maka wajib mengulanginya. Jika tidak terdapat waktu, maka tidak wajib. Kesimpulan yang kedua adalah apabila seorang kanak-kanak melakukan sholat dan dia telah menyelesaikan sholatnya, kemudian dia mencapai umur baligh setelah selesai sholat tersebut, maka terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang paling sahih adalah disukai untuk mengulangi sholatnya, akan tetapi tidak wajib mengulanginya. Pendapat yang kedua adalah wajib mengulanginya, sama ada baki waktu setelah sholat masih banyak atau tinggal sedikit. Pendapat yang ketiga adalah jika masih terdapat waktu yang banyak untuk sholat setelah tercapai umur balighnya, maka wajib mengulanginya. Jika tidak banyak waktunya, maka tidak wajib mengulanginya. Sebagai penutup, dalam mazhab Asy-Syafi'i yang masyhur dan dinaskan, seorang kanak-kanak apabila mencapai umur baligh di tengah-tengah sholat atau dia telah menyelesaikan sholat tersebut, maka tidak wajib baginya mengulangi sholatnya. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dia wajib mengulangi sholatnya tanpa perlu bersuci semula. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.